Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part kelima dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024. Pada video kali ini kita akan melanjutkan 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi teori bilangan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk mempersiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Dan juga kalau misalkan kalian sudah subscribe, jangan lupa untuk berlangganan minimal yang juara tingkat kabupaten. Kenapa? Karena nantinya akan ada video-video eksklusif buat kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi KSM tahun ini, tetapi hanya bisa dinonton oleh yang berlangganan tingkatan ini saja ya. Oke, kalau misalkan juga kalian pengen latihan soal dengan prediksi soal dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan yang kami susun sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 dari panitia pusat, silakan hubungi kami karena di sini ada promo khusus untuk 100 orang pembeli pertama, yaitu harganya 60.000 saja dari harga aslinya 75.000. Akan mendapatkan bonus juga 2 modul keislaman buatan kami yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 yang cocok buat kalian untuk proses pembinaan KSM di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau misalkan kalian penasaran kira-kira bagaimana, jadi silahkan hubungi sekarang dan mendapatkan promo ini secepatnya karena terbatas ya. Oke, di sini kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 13. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Setiap sholat subuh Akbar membaca surah Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Jumlah ayat Al-Quran yang dibaca selama 1 minggu pada sholat subuh tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini walaupun terlihat sederhana saja, kita juga harus mengetahui banyaknya ayat dari masing-masing surah yang dibaca pada sholat subuh ini. Tentunya selain 2 surah pendek yang disebutkan di soal ini, pasti dia juga membaca salah satu rukun dari sholat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini walaupun tidak disebutkan pada surah yang ada di soal ini, tetapi kita harus mengetahui bahwa ini adalah salah satu rukun yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, ini kalau misalkan kita tidak lakukan, maka sholat kita tidak akan sah. Nah, kita ketahui bersama bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat ya, 7 ayat. Sedangkan untuk Al-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat, sedangkan untuk Al-Qari'ah itu terdiri dari 11 ayat. Nah, coba kita jumlahin semua ayat pada bacaan sholat subuh si Akbar tadi. Maka di sini untuk satu sholat subuh, kita hitung satu sholat subuh dulu ya, berapa ayat yang dia bacanya. Pertama, di sini karena sholat subuh itu ada 2 rakaatnya, maka tentu surah Al-Fatihah itu dibaca tiap rakaat. Maka di sini kita hitung 2 kali 7 untuk Al-Fatihah. Kemudian kita jumlahin dengan Al-Zalzalah, tadi ayatnya adalah 8 ayat. Kita jumlahkan dengan ayat surah Al-Qari'ah yaitu 11 ayat. Nah, di sini kita dapatkan 2 kali 7 14, kemudian 8 tambah 11 itu 19. Ini kita jumlahin dapatnya adalah 33 ya untuk 1 kali sholat subuh. Nah, untuk 1 minggu tentunya ini kita harus mengalikannya dengan 7 ya. Jadi kita cukup kalikan 7 saja banyaknya ayat dari satu sholat subuh tadi. Maka di sini coba kita kalikan 33 dikalikan 7 dapatnya berapa sih? 3 kali 7 itu adalah 21. Ingat 2 ya. Tulis 1, kemudian 7 kali 3 21 lagi tambah 2 dapatnya berapa? Dapatnya adalah 23. Nah, kemudian di sini kita cek pilihan jawaban yang tersedia. Nah, ternyata pilihan jawaban yang sesuai adalah opsi C, yaitu sebanyak 231 ayat yang dia baca untuk 1 minggu pada sholat subuh tersebut. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian ingin PDF pembahasan dari soal tahun lalu ya, soal asli dari KSMMI 2023 tingkat kabupaten Matematika Terintegrasi nomor 1 sampai 25, kalian bisa menghubungi Mimin di nomor yang sama seperti tadi ya, 0878 6062 lagi ada promo yaitu 75.000 saja kalau misalkan kalian berminat ya. Yuk miliki sekarang dan persiapkan KSMmu. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 14. Di sini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Indah sedang membaca Al-Quran. Ternyata kedua nomor halaman yang tampak bila dijumlahkan itu hasilnya adalah 555. Halaman setelahnya adalah titik-titik. Nah, tentunya di sini untuk menyelesaikan soal ini kita ketahui bersama kalau misalkan kita membaca sebuah buku, kita buka di tengahnya, apalagi ini Al-Quran ya, itu ada halaman-halaman dari tiap halaman yang dia baca. Nah, di sini kalau misalkan kita membuka sebuah Al-Quran, tentu di sini halaman-halamannya itu berurutan tentunya ya. Jadi halaman sebelum, jadi kan sini misalkan ini halaman pertama, kemudian ini adalah halaman kedua. Jadi ini halaman pertama, halaman kedua. Nah, tentunya untuk halaman pertama kalau misalkan kita tuliskan angkanya itu adalah misalkan A, maka untuk nomor berikutnya itu adalah A ditambahkan dengan 1 kan. Maka di sini kalau kita ketahui bahwa di sini jumlahnya adalah 555, maka kita tinggal jumlahin aja kedua nilai halaman yang
kita misalkan tadi dengan A yang halaman pertama dan yang halaman kedua adalah A tambah 1. Nah, ini ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 555. Nah, kalau misalkan yang di uras kiri kita jumlahin A tambah 1 itu jadinya adalah 2A tambah 1. Ini nilainya sama dengan 555 seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pindahin ya, yang positif satunya kita pindahin ke kanan bersama konstanta lainnya, maka kita peroleh 2A itu sama dengan 555 dikurangin dengan 1 karena pindah ke kanan positif jadi negatif. Maka di sini 2A sama dengan 554, kita dapat A-nya adalah 554 dibagi dengan 2. Nah, ini kalau misalkan kita bagi 2, coba kita bagi ya. 554 dibagi 2 berarti kan di sini 2, sini kita tuliskan 4, kita kurangin dapatnya 1, turun bantuan 5, kita bagi terdekatnya adalah 7 ya, karena di sini 14, kita kurangin dapatnya 14 lagi, dapatnya 7. Maka di sini kita dapat nilai A-nya adalah 277. Nah, berarti di sini untuk halaman pertama itu adalah 277, halaman berikutnya tambah 1 dapatnya 278. Berarti untuk halaman berikutnya itu halaman berapa? Tentu halaman selanjutnya adalah 279. Maka jawaban yang tepat dari soal ini sekali lagi adalah opsi yang C, yaitu positif 279 halaman setelahnya. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu di sini Mimin perkenalkan, di sini kami sudah membuat ya modul keislaman yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 untuk tingkatan MI, MTS dan juga MA. Nah, untuk yang MI di sini Mimin rekomendasikan untuk yang hukum bacaan nun, sukun dan tanwin, ada juga alif lam syamsiah dan qamariyah, zakat, infak dan sedekah, ada juga qalqalah dan mat, ada juga tentang sirah nabawiyah, tentang sholat dan juga bedah tajwid surah di juz 30. Jadi ini adalah yang rekomendasi buat kalian yang tingkatan SD. Baik, ini juga sih bisa untuk yang Asmaul Husna. Kalau misalkan kalian ingin membeli banyak, kami akan berikan potongan harga spesial buat kalian. Yuk, pesan sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Oke, di sini kita lanjut untuk soal nomor 15 ya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Berapakah hasil dari 0,25 tambah 5/6 kali 24% kurang 2/5? Nah, kita ketahui bersama bahwa di soal KSM tahun ini itu 60% adalah soal biasa ya, soal yang matematika murni. Maka kita harus mengetahui cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal kali ini, kita caranya itu sangat mudah. Kita ubah semuanya bentuk desimal, pecahan, dan juga persen ke dalam satu bentuk yang sama. Jadi kita sepakati dulu bentuk yang kita mau samakan adalah ke dalam bentuk pecahan. Nah, berarti di sini 0,25 ini kalau misalkan kita ubah ke dalam pecahan itu nilainya adalah 25/100. Ini kalau dikecilin, dicari bentuk paling sederhananya dengan cara membagi 25, maka kita akan memperoleh adalah 1/4 bentuk sederhananya. Maka ini mau dijumlahin dengan 5/6 dikaliin dengan berapa? Dikaliin dengan 24%. 24% itu artinya 24/100. Maka kita bagi lagi ya, kita sederhanain. Maka di sini coba kita bagi dengan 4, maka kita peroleh di sini 6/25. Nah, di sini 6/25 kita tuliskan di sini 6/25. Kemudian dikurangi dengan 2/5 karena di sini sudah pecahan, kita tulis ulang aja. Nah, karena di sini ada operasi penjumlahan, perkalian dan pengurangan, kita utamain yang perkalian dulu. Nah, di sini 5/6 dikaliin dengan 6/25. 6-nya saling menghabisi. Di sini 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 adalah 5. Maka yang tersisa adalah 1/4 ditambah dengan 1/5, kemudian dikurangin 2/5. Nah, di sini agar lebih mudah kita operasiin dulu yang bagian penyebutnya sudah sama. Maka di sini 1/4 tinggal dijumlahin dengan hasil 1/5 dikurang 2/5. Karena sudah sama, kita fokus di bagian atasnya. 1 kurang 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 1/5 seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, tahapan yang terakhir 1/4 dikurangi dengan 1/5, caranya sangat mudah. Kita gunakan cara seperti ini yang di bawahnya. Kita coba kalikan, dapatnya 20. Kemudian yang ini kita kali silang. Nah, kayak gini. Berarti kan 1 kali 5 dapatnya 5. Kemudian tandanya ditulis dan ulang. Kemudian 1 dikaliin 4 dapatnya adalah 4. Maka hasilnya adalah 5 kurang 4/20. Atau senilai dengan 1/20. Nah, ini kalau misalkan kita mau cari bentuk desimalnya. Karena bentuk pecahannya kita nggak nemu ya. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Maka kita cari bentuk pecahan atau bentuk desimalnya ya. Di sini caranya sangat mudah. Kita coba kaliin dengan 5/5 agar mendapatkan per 100 di bagian bawahnya. Nah, ini kan berarti di atasnya dapat 5, di bawahnya adalah 100. Nah, 5/100 itu kalau mau diubah ke dalam bentuk desimal, berarti kan bilangannya itu adalah bilangan 2 angka di belakang koma karena dia per 100. Nah, di sini kan tersisa cuma angka 5 aja, di atas tinggal tambahin 0 di depannya, dapat nilainya adalah
0,05 bentuk desimalnya, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B, yaitu 0,25. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan ada yang belum kalian pahami, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal terkait tentang soal-soal tadi, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah kerjakan, silahkan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk mengikuti pembinaan KSM online kami, silahkan mendaftar ya, karena di sini kami siapkan beberapa paket spesial buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.